Ini menunjukkan bahwa Bani Israel itu punya sifat sabar. Ya, saya sendiri maksudnya saya ketika mendengar kata sabar itu ya pasif, oke. Jadi perlu dicuci otak Ya. ketika mendengar. Hampir mirip dengan sabar itu yang saya pahami, hampir mirip dengan tenang. Tenangnya diam lah. Tenang baik, sabar. Hampir. Maka yang bangsa yang sabar itu akan maju. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Nah ya itu kan kalau di Indonesia kan penerjemahan sabarnya itu bukan sabar yang Aktif. Iya. Sabarnya sabar yang pasif. Iya. Nah, itu Dan kalian tenang saja, inallah ma'asobirin. Jadi santai saja. Iya. Hidup. Jadi Al-Quran itu lebih menjaga kepada manusia, menjaga kepribadiannya supaya betul-betul orang yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa hadir kembali di acara podcast Aula Karakter. Masih bersama Bapak Kiai Azhadi Baji dan juga Ustadz Ahmad Muhajir. Pada episode sebelumnya, di 2 episode sebelumnya kita sudah membahas kitab Idhatun Nasi'in, yaitu pada bagian Al-Iqdam, bab Al-Iqdam, tentang kemajuan. Orang-orang yang ingin berkembang harus punya karakter kemajuan. Bagi kalian yang belum menyimak, silahkan bisa disimak di episode sebelumnya ya, di episode 1 dan 2. Untuk episode kali ini kita masuk ke bab sabar ya Pak ya. Monggo silahkan langsung saja Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wa walal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, mari kita mengkaji tentang judul As-Sabru, kesabaran. Sabar adalah sesuatu yang nampak indah. Apa saja yang kita lakukan tentang memperoleh kesabaran, kalau sudah capaiannya berupa keindahan, itu mulai standar kesabaran. Sabar, saya contohkan, orang berkreatif, berusaha semaksimal mungkin, umpama semisal mencapai dalam dunia bisnis, dalam karakter untuk mencapai kesuksesan sampai berhasil dipandang oleh masyarakat kok indah, itu termasuk orang yang sabar. Misal keberhasilan seorang bisnis sampai bisa membangun rumah yang mewah, bisa beli mobil yang mewah, bisa mencapai kelancaran yang luar biasa, berarti kan itu keindahan, dipandang oleh masyarakat indah karena sudah berhasil mencapai beberapa poin Keberhasilan. itu dalam konteks sudah mencapai kesabaran karena sudah mencapai keindahan. Itu satu misal. Misal kedua, orang berusaha sekeras mungkin untuk mencapai kedudukan, pangkat, jabatan,
ternyata orang itu bisa memperoleh jabatan yang tinggi, jabatan misalnya dalam kabupaten sudah bisa mencapai bupati. Itu sudah merupakan keindahan. Seorang yang dalam satu kabupaten sudah bisa mencapai prestasi menjadi bupati, itu indah. Berarti bupati itu sudah memakai kesabaran. Itu baru kelas bupati. Kemudian yang lain maksudnya yang lebih tinggi, bisa sampai menjadi gubernur, bisa sampai menjadi presiden. Itu dalam pandangan masyarakat, pandangan publik itu indah karena sudah mencapai kesuksesan. Itulah orang yang punya kesabaran. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, ini baru pembahasan tentang duniawi. Ya. Tentang duniawi, masalah kesabaran. Padahal sabar adalah suatu komponen yang multi kompleks. Maksudnya kesabaran itu harus disertai sifat-sifat keunggulan yang lain. Misalnya dia teguh, dia tegar untuk menghadapi segala rintangan dan sebagainya. Inna rajula al-aqila mayyasbiru alal khutub. Seorang yang berakal adalah orang yang sabar alal khutub, menghadapi segala kesulitan. Berarti kalau ada kesulitan tidak bisa diraih dalam memperbaharui nasib, itu termasuk orang yang akalnya kurang. Punya akal tapi akalnya kurang. Atau sabarnya kurang. Banyak orang yang menyatakan saya sudah sabar bertahun-tahun, tapi hasilnya begini, maksudnya tidak secara standar. Misalnya rumah ya sempit, rumah ya tidak permanen, itu menunjukkan bahwa orang itu kesabarannya masih kurang. Itu kesabaran itu ada klaster atau macamnya apa enggak itu? Jenis-jenis kesabaran atau macamnya banyak atau? Ya, tadi saya katakan multi kompleks. Multi kompleks itu segala lin itu punya sikap yang harus sabar. Diterapkan dimanapun. Diterapkan dimanapun dalam kondisi apapun. Sabar. Wa yuqabiluha rabitol jaksi. Juga sanggup menghadapi dengan hati yang tabah dan teguh. Orang sabar harus teguh hati, teguh dalam mencapai kesuksesan. Tabah. Laman yuqabiluha masduhan, bukan orang yang menghadapi dengan kebingungan. La yastaqiru ala halin minal kholak, bukanlah orang yang mudah bingung ketika menghadapi kesulitan dan selalu gelisah. Kholak artinya gelisah. Jadi orang yang gelisah itu menunjukkan tidak punya kesabaran. Merupakan itu berarti suatu tanda kalau masih gelisah, Ya, belum bisa dikategorikan sabar. Ya, betul itu. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, wan nafsul aqilah, jiwa yang berakal, fiha malakatu tu'ati wa
ta'anni. Jiwa yang cerdik, di dalamnya mesti ada sifat dan watak tenang dan kesabaran. Fayatas ahadiatan tuzilu ma alam ma biha minal khotbi watat fa'u anha adiyal mihan. Ia berusaha dengan tenang dalam menyingkirkan bencana yang menimpa dirinya dan tidak bingung dalam mencegah bencana tersebut. Para hadirin wal hadirat, ini ada dalilnya dalam pemaparan yang demikian. Dalilnya wasbir alama asobak, wasbir sabarlah alama asobak terhadap sesuatu yang mengenai kamu sekalian. Jadi yang namanya sabar itu harus tabah dalam benturan-benturan, maupun jiwa, maupun fisik, maupun keinginan, itu harus sabar dalam menghadapi bermacam-macam aneka hambatan, aneka tantangan. Tidak mudah menyerah berarti Pak. Tidak. Terus tabah menghadapi gangguan-gangguan, rintangan-rintangan. Sabar itu diterapkan kalau yang saya pahami biasanya dalam kondisi yang kurang menyenangkan gitu Pak ya. Iya. Artinya ada istilah as-sabru kasibri murun. Iya. Sabar itu bagaikan jadam, itu berarti kan ada nggak kesabaran yang tidak dalam arti susah ataupun Iya. Sabar menyenangkan. Para pemirsa, saya katakan bahwa sabar itu indah. Berarti dalam perjalanan dari awal sampai sukses, sampai gemilang indah. Nah, dalam perjalanannya yang belum muncul keindahan, itu termasuk merasakan kepahitan. Pahitan. Iya. Itu yang dimaksud murun itu. Murun itu tuh. Iya, iya. Sebelum memunculkan keindahan, itu dalam perjalanan mengalami kepahitan. Pasti mengalami kepahitan. Berarti kesenangan itu merupakan buah dari kesabaran. Iya. Bisa dibilang gitu. Ya. Nah, keindah sampai indah. Nah. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, di dalam kesabaran itu dianjurkan la tu'ajjil ila hodin ma yustata'u amaluh. Jangan kamu ulur waktu sampai esok hari, selama mampu selesaikan pada hari ini juga. Itu poin-poin untuk meraih kesuksesan. Jangan sampai kamu ulur waktu selama kamu masih bisa mengerjakan Hari ini. pada hari sekarang ini. Pada saat ini ya. Jangan kamu ulur. Segera. Kalau diulur, ntar permasalahannya beda. Bisa merongrong, bisa melenyapkan himmah, cita-cita kita. Karena diulur menjadi lemah untuk teguh sabar menghadapi kesulitan. Semangatnya menurun. Karena diulur dan juga sulit untuk berhasil. Sabar punya perangai yang jitu, yaitu di dalam keterangan as-sabru inda somadatil ula. Sabarku itu adalah ketika benturan pertama. Benturan pertama kok enggak emosi. Benturan pertama kok tidak melawan. Benturan pertama kok dia Tenang, tetap tenang. Hah? Iya, artinya tidak berperilaku
apa ya, anarki Pak, istilahnya. tidak berlaku anarkis. Biasanya kalau benturan pertama itu menunjukkan kepribadian seseorang. Oh. Dinilai dalam keadaan benturan pertama. Kalau jeda waktu bukan pertama, itu bukan perangai yang asli. Bisa di rekayasa. Sedih bisa direkayasa menjadi ceria, bisa direkayasa. Tapi kalau benturan pertama, itu yang asli ya. Keaslian kepribadian, kesabaran. Yang pertama berarti. Ya. Para pemirsa, kemudian ada sifat kebalikan. Aman nafsul jahilah, jiwa yang bodoh. Fayada imatul ittirob, dia selalu dalam keguncangan. Likulli hotbin yang sil, di dalam semua yang mengalami kesulitan. Kalau sulit guncang, kalau sulit guncang, itu menunjukkan bahwa jiwanya itu masih punya sifat jahil, berperangai jahil. Betul. Tidak cerdik, karena selalu bingung, selalu goncang dalam menghadapi benturan-benturan. Berarti sabar itu bisa dimasukkan ke dalam, istilahnya sabar itu bisa menjadi satu penolong di semua amal nih. Ya, jadi semua alat ampuh itu sabar. Nah, untuk mencapai segala sesuatu yang kita cita-citakan berhasil itu dengan kesabaran. Kesabaran. Termasuk satu perangkat penting lah pokoknya. Oh, penting sekali. Ya. Paten itu kekuatan. Punya peran besar berarti. Peran besar dalam kesuksesan. Iya, man sobaro hasola ala kulli syai'. Siapa yang bersabar akan menghasilkan buah yang gemilang atas segala sesuatu, bisa meraih keberhasilan yang gemilang. Ini baru keterangan individu, bukan keterangan tentang publik. Individu. Publik, ya. Jadi dalam kemasyarakatan itu ada yang namanya organisasi. Itu harus mengalami kesabaran dalam perjalanan membawa organisasi yang gemilang. Itu harus sifat sabar. Terutama yang berperan di dalam organisasi itu harus sabar. Kalau asal-asalan, maka organisasi itu akan lemah, akan punah, karena asal-asalan dalam menangani dalam organisasi. Nah, harus begitu teguh, giat, kuat. Itu sabar dalam berkelompok, bukan individu. Cuman Bukan kan yang jadi masalah kan istilah sabar itu kalau di sini itu biasanya untuk menggambarkan sabar ora sah saiki po. Ojo gugup. Iya, iya. Jangan terburu-buru, sabar, tenang saja. Nanti besok juga nggak apa-apa. Tapi kalau di sini kan malah tadi Harus segera. Oh, itu iya. itu sebenarnya apa arti sabar yang tepat untuk bahasa di Indonesia itu apa sebenarnya sabar itu? Apa pasrah atau Saya katakan tadi bahwa sabar itu multi kompleks, bukan satu sifat, harus berbarengan dengan sifat-sifat yang lain. As-sabru maqamun mim maqamiddin wa manzilun mim manazilis salikin. Multi kompleks di dalam
kedudukan beragama dan kedudukan untuk meraih ridho Allah secara ikhlas. Ini kalau dikaitkan dengan agama. Tadi kan kaitannya dengan duniawi. Dunia juga. Nah, kemudian kaitan ke atasnya lagi partai. Partai harus sabar. Yang membawa partai itu harus sabar untuk supaya partai itu bisa cemerlang di mata publik. Itu harus sabar. Harus sesuai dengan aturan-aturan kepartean. Itu merupakan kesabaran yang harus gigih. Kalau tidak gigih, ternyata menjadi momok kepartean itu sendiri. Akan menjadi keterbelakangan partai itu sendiri. Karena tidak gigih dalam aturan, menunaikan aturan-aturan. Pripun? Ini yang partainya buatan lolos. Kemudian kesabaran tentang bangsa. Watamat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dan sudah sempurna kalimat-kalimat Tuhan kamu yang baik atas Bani Israel karena mereka bima sabaru berlaku sabar. Ini menunjukkan bahwa Bani Israel itu punya sifat sabar. Sabar bisa meloloskan kesuksesan, bisa menampakkan cita-cita, bisa menampakkan kemajuan. Yu'inu ala kulli syai'. Sabar. Maka ternyata bangsa yang termasuk dalam ayat ini bangsa Israel yang maju, teknologinya maju, keilmuannya maju, itu karena bima sabaru. Ini masalah duniawi, duniawi. Berarti sabar niku bentuk amal aktif ya, bukan pasif. Bukan pasif. Ya selama ini kan yang saya pahami kadang-kadang sabar itu pasif kok. Wis Iya, yang ada di Indonesia itu yang namanya sabar itu biasanya pasif. Tidak, bukan sesuatu yang aktif itu bukan. Nah, ini perlu di saya sendiri maksudnya Pak ya, ketika mendengar kata sabar itu ya pasif, jadi perlu dicuci otak. Ketika mendengar kata sabar itu harusnya aktif gitu loh. Hampir mirip dengan sabar itu yang saya pahami, hampir mirip dengan tenang. Tenangnya diam lah. Terus tenang bae, sabar. Hampir mirip niku. Itu masalahnya poin-poin yang lain itu melemahkan sifat sabar. Melemahkan sifat sabar. Itu bagi bangsa selain Islam memang dibikin budaya yang lesu, dibikin budaya yang pasif. Itu memang agar tidak berkembang. Yang berkembang mereka bima sabaru. Ternyata penemuan yang canggih-canggih itu dari mereka semua, orang Israel. Iya, kok ada embel-embel bima sabaru. Iya. Padahal yang saya pahami sabar ini pasif, sabar gitu menunggu lah. Ternyata aktif. Bani Israel itu sabar, Pak. Kayaknya mereka orang-orang sabar maju. Sabar maju gitu, aktif. Iya, sabar itu yu'inu ala kulli syai'. Sebagai penolong. Yu'inu ala kulli amalin. Iya, ala kulli amalin. Maka yang bangsa yang sabar itu akan maju. Dari awal orang Bani Israel untuk mencapai kecerdasan itu waktu
waktu hamil itu ditata gizi, protein, semua ditata supaya jelang anak yang lahir menjadi orang Generasi yang ranking di dunia, berkualitas. berkualitas. Itu dari sejak rahim itu sudah ditata supaya menjadi generasi yang ranking di dunia. Masya Allah. Ini baru terlihat ada ayat yang menerangkan demikian. Kalau paham nih Kung. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Dengan bukti-bukti penemuan pesawat, penemuan Apollo, penemuan antariksa. Albert Einstein ya wong Israel. Israel. Iya Yahudi. Yahudi Jerman ya. Artinya ternyata aku menuju ke Israel ayat itu. Ya bukan menuju, ini ayat Contoh. menunjukkan ini Contoh Bangsa yang sampel. sabar bangsa yang sabar bisa maju. Maju. Bisa maju dengan kesabaran Dengan bahasanya. kesabarannya. Iya, bima sabaru, dengan kesabaran. Masya Allah. Kalau mohon maaf, yang ayat yang sudah biasa ya hafal innallaha ma'as sabirin ini kok penjabarannya napa niku? Ya, Kalau orang sabar itu dibantu oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi orang yang sabar akan mendapat pertolongan dari Allah. nah ya itu kan kalau di Indonesia kan penerjemahan sabarnya itu bukan sabar yang Aktif. aktif, Iya. sabarnya sabar yang pasif. Iya, iya. Nah, itu Dan keliru. tenang saja, inallah ma'asobirin. Tenang. Jadi santai saja. Iya, Ojo iya. gugup, ojo kuwi tenang. Innallaha ma'as sabirin. Kalau di sini kan seperti itu. Para pemirsa yang saya hormati, kita punya suri toladan dari Rasulullah SAW. Itu dari awal perjuangan sampai akhir itu memakai sabar, sehingga berhasil dalam waktu singkat 23 tahun bisa menjadi umat Islam sampai ke pelosok dunia. Itu kesabaran Nabi. Padahal hanya 23 tahun. Buah kegigihan. Kegigihan. Sabar menghadapi kafir Quraisy, menghadapi cacian-cacian, fitnah. Sabar itu saya katakan multi kompleks. Sampai sudah berhasil pun harus sabar. Nabi kelihatan berhasil setelah hijrah ke Madinah. Tapi ternyata harus sabar menghadapi rongrongan Yahudi, menghadapi rongrongan munafik, menghadapi segala sesuatu yang merusak Islam. Itu Nabi sabar. Nabi juga memberi uswatun hasanah itu multi kompleks. Wah, tidak hanya satu, tidak hanya satu macam, komplit. Terhadap keluarga menjadi suri tauladan, terhadap family ya suri tauladan, rumah tangga tauladan, bermasyarakat tauladan, semua. Pemimpin itu tauladan. Sampai level kepemimpinan. Iya, level pemimpinan. Sehingga hanya waktu 23 tahun bisa berhasil. Salah satunya dengan kesabaran itu. Iya, salah satunya dengan kesabaran. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Itu ayat jelang wafatnya Rasul. Berarti Islam sudah
dikatakan sempurna. Al-yauma akmaltu lakum. Sempurna. Padahal permasalahan-permasalahannya itu ya sangat kompleks. Sampai bisa menyelesaikan sampai titik kesempurnaan. Para hadirin wal hadirat yang saya hormati, ternyata dalam kesabaran ada yang sabar menghadapi lawan, sabar menghadapi hukum syariat, sabar menghadapi keimanan akidah Islam. Itu perlu kesabaran. Fasbir inna wa'dallahi haqqun. Fasbir, maka sabarlah. Inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah itu haqqun, benar. Janji di dalam masalah duniawi maupun janji di dalam masalah ukhrawi. Misalnya dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Romawi itu akan hancur dalam waktu 7 tahun. Alif Lam Mim Ra. Ghulibatir Rum. Romawi akan kalah. Fi adnal ardi, ya, di dalam dataran yang rendah. Pernyataan demikian waktu itu Romawi masih jaya. Nah, sehingga dibayangkan sangat tidak mungkin loh kalah. Iya, lontaran demikian itu gimana? Sana masih jaya, masih kuat. Kok dalam sekejap 7 tahun akan hancur? Fi bid'i sinin apa? Fi bid'i sinin. Ternyata hancurnya ketika Khalifah Umar bin Khattab. Dari ayat itu sampai ke situ 7 tahun. Itu Kanjeng Nabi menangi mboten niku? Ketika kemenangan itu. Ya tidak menangi kapan. Sudah wafat. Sudah Khalifah Umar. Pemimpinan Khalifah Umar kan. Padahal ayatnya kan turun kok. Ghulibatir Rum. Di sini ternyata. Iya. Beliau cuma mengabari sabar engko bakal menang. Nah, ini kan menjadi tanda tanya. Sana masih kuat, masih jaya. Apa mungkin gitu. Ini contoh kabar yang nuansanya duniawi. Duniawi. Itu tepat. 7 tahun Romawi hancur. Ini kalau terkait sabar juga, ini mungkin individu di dalam manakib itu ada kalimat napa? Al-fakirus sobir afdolu minal ghani syakir niku penjabaran niku napa? Terkait sabar kok dibandingkan dengan syukur. Iya. Pernyataannya afdol. Nggih, afdol. Itu muatan sabar itu melebihi dari muatan syukur. Melebihi. Al-fakirus sobir afdalu minal ghani syakir. Walaupun dia dalam keadaan melarat, fakir, karena sabar akan lebih utama, lebih unggul dari orang kaya yang bersyukur. Misalnya gini, orang yang naik haji di sana melakukan ibadah sholat yang berlipat ganda. Kalau di Makkah sampai 100 derajat. Kalau dari Madinah ada keterangannya pokoknya yang lipatannya berlipat. Lah ternyata sabar itu melebihi dari itu, melebihi dari melakukan syukur. Walaupun itu lipatannya hebat, lebih banyak. Lebih banyak
sehingga kita itu terpukau. Wah, banyak. Kalau sudah pulang haji pernah sudah keren lah. Padahal sabar itu melebihi dari syukur. Sampai orang sabar itu dia masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab. Menunjukkan itu lebih unggul dari orang yang bersyukur. Tadi saya katakan bahwa sabar itu harus punya sifat-sifat yang unggul selain kesabaran. Misalnya di dalam ayat watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Berarti ayat ini menganjurkan supaya berwasiat-wasiat tentang kebenaran, karena kebenaran itu mudah tercemari oleh sifat-sifat lain, mudah tercemari. Makanya harus saling wasiat terhadap satu sama lain, karena yang namanya kebenaran itu mudah dicemari sifat cemar. Misalnya cemar di dalam beribadah itu harus berwasiat. Kamu kalau sholat itu kalau misalnya belum sampai tumak nina harus sabar. Membetulkan tumak nina, membetulkan kesalahan berarti sabar di dalam hak. Itu harus sabar. Kesabaran pun banyak terjadi kepunahan. Tadinya gigih sekarang enggak. Banyak kepunahan. Makanya lafalnya watawasau, kamu berwasiat-wasiatlah tentang kebenaran dan tentang kesabaran. Karena kesabaran ya juga mudah punah, kebenaran juga mudah tercemar. Jadi Al-Quran itu lebih menjaga kepada manusia, menjaga kepribadiannya supaya betul-betul orang yang berkualitas. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ketika melakukan kebaikan juga harus diiringi kesabaran, ya? Iya, sama. Karena sabar itu juga dalam makom begini ya. Dalam makomidin itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan jawas, ada tingkatan sunnah, ada tingkatan afdol. Ini dengan ini afdol mana? Itu ada tingkatan-tingkatan afdol. Contohnya Pak ini antara bentuk kesabaran tingkatan jawas, sunnah, ada nggak? Tingkatan jawas, misalnya orang mau melakukan kemaksiatan, daripada saya maksiat, saya milih yang jawas. Oh, niku. Iya. Tarkul maasi, ya. Tinggal kemaksiatan, beralih ke jawas. Oh, gini. Nah, dari jawas kita tingkatkan dengan sifat-sifat sunnah, anjuran sunnah. Dari beberapa elemen-elemen masyarakat yang melalui perbandingan mana yang unggul itu ada termasuk afdoliyah. Nah, itu harus bagi orang yang alim harus memberi nasihat kepada yang tidak alim. Memberitahu kepada yang belum tahu. Iya. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, di dalam kancah untuk memperoleh jabatan termasuk yang dialami oleh Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dari keberadaan awal sebagai budak di bawah naungan
istri Aziz. Ke budak itu. Karena si mau Aziz dan istrinya membeli Nabi Yusuf. Berarti apa yang diperintahkan harus nurut. Itu statusnya budak. Nabi Yusuf terus bersabar sampai menjadi raja. Setelah menjadi raja, ada penanya dari penduduk asli Mesir. Kan penduduk asli itu kan merasa, wah itu orang asing kok bisa berkuasa di kawasan saya. Itu kan bertanya kepada Nabi Yusuf, kamu bisa sampai ke derajat unggul tinggi sebagai raja, padahal kamu dulunya sebagai budak. Itu resepnya apa? Ternyata jawaban dari pertanyaan itu tertera dalam Al-Quran. Mayyattaqi wa yasbir, siapa yang bertakwa dan bersabar, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Itu pernyataan kenapa Nabi Yusuf dulunya statusnya budak sekarang menjadi raja, meningkat menjadi raja. Itu kan melejit. Melejit. Itu jawabnya mayataki. Banyak yang menafsirkan itiko. Itiko itu alhimyah, penjagaan itu lebih utama daripada menarik kemaslahatan. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Melebat kesabaran juga nih. Kesabaran. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, mari kita menata diri di dalam benak kita untuk berperangai berkarakter kesabaran. Karena sabar itu kalau tidak tertata, tidak akan wujud sabar yang asli, yang mumpuni. Harus ditata dulu. Saya itu sabarannya harus ditata, dimanage supaya saya termasuk orang-orang yang sabar. Kalau tidak, maka ya biasa-biasa aja. Ayat sobrung jamil, napa niku kok kaya ayat toh, sobrung. Ya, itu ayatnya ketika Nabi Yakub direkayasa oleh semua anaknya sendiri yang berjumlah 10. Kan merekayasa dari anak pertama sampai 10 itu merekayasa supaya supaya Nabi Yusuf itu tidak muncul di permukaan keluarga, sehingga dalam rekayasa si kakak-kakaknya Nabi Yusuf itu membuang Nabi Yusuf ke luang sumur. Yang sumur itu termasuk tahanan waktu itu. Kalau mau kalau ditawan itu hukumannya masukkan sumur. Itu menjadi tradisi sanksi yang berat itu masukkan sumur. Dan juga bukan hanya sekedar masuk ke luang sumur, juga dilempari batu-batu. Ternyata Nabi Yusuf kok masih utuh, dibawa oleh pedagang, dijual oleh kakak-kakaknya, dijual bisamanin bahsin dengan harga yang murah. Tujuannya supaya tidak kembali ke rumah. Iku muncul krono hasud napa kakak-kakak iki iri atau karena pokok permasalahan hasud. Karena di Eman Yusuf itu dispesialkan oleh hasud itu tindakan yang berbentuk merusak.
merusak nikmat. Semua yang nikmat harus rusak, itu tindakan hasud. Nabi Yusuf disayang oleh ayahnya harus hilang, berarti harus di luar keluarga. Harus diusir. Nah, lewat usir dengan aksi si kakaknya menipu orang tuanya, ditipu untuk bermain. Nah, setelah mau Nabi Yusuf dibuang ke lubang sumur, itu kakak-kakaknya beraksi seakan-akan sedih dan membawa bukti palsu. Darah kambing ya. Darah kambing, bukan dilumuri ke pakaiannya. Iya. Kan mau dibuang itu kan pakaiannya dilepas, bajunya lepas. Kan baju tidak satu. Nah, itu rangkap. Nah, itu yang paling luar untuk melabui ayah. Ya, terus gayanya sedih, menangis, kehilangan. Yapkun, lafal Quran yapkun, dengan bukti lumuran darah, seakan-akan Yusuf menunjukkan bahwa ini Nabi Yusuf diterkam harimau, hewan buas. Kan hebat ya tipuannya, rekayasanya hebat. Kembali di hadapan Nabi Yakub, melihat demikian ada kejanggalan. Masa baju yang berlumuran darah tidak koyak? Jadi sesuatu yang asli dan tidak asli pasti ada perbedaan. Nabi Yakub melihat, kok tidak koyak? Cerdas, teliti. Iya. Maka jawaban Nabi Yakub, fasabrun jamil. Padahal dia mampu untuk murka terhadap anaknya, mampu. Fasabrun jamil. Dengan mengetahui begitu, beliau tidak langsung emosi. Niku fasrob. Nah, terus akhir hayatnya bisa berkumpul dengan Nabi Yusuf di dalam istana Mesir. Berarti buah hasil dari kesabaran. Iya, kan fasa perun jamil sampai sukses bisa berkumpul dengan Nabi Yusuf di dalam istana. Bahwa Nabi Yusuf itu memberi fasilitas untuk abahnya. Hasilnya berarti manis. Fasabrun jamil, manis, indah. Indah. Berarti cocok. Istilah niku awalnya pahit, akhirnya manis. Jadi semua yang menjadi kategori bahasa itu sudah dipikir oleh pembuatnya. Misalnya asobru, sabar itu kasih beri murun. Iya, itu misalnya saya lupa. Pokoknya sabar itu mengekang. Mengekang. Sabar itu mengekang. Itu kan sudah dipikir oleh pembuat kata-kata. Sabar itu mengekang. Berarti pengekangan itu dalam proses. Imsak. Dalam proses, bukan dalam hasil. Bukan dari hasil, proses. Jadi dalam proses ada pengekangan, ada pahit. Misalnya seorang di dalam kampung ada yang moncer. Kita menanyakan tentang kronologinya gimana, pasti ada yang pahit. Perjalanannya ada yang pahit. Saya dulu gini, ada pahit. Untuk menuju kesuksesan itu kan tahapannya ada yang pahit. Ada sifat mengekang juga. Dan juga dalam mengekang termasuk sifat
pemberian cuma-cuma. Pemberian cuma-cuma itu untuk tangga menuju ke atas. Keberhasilan. Misalnya seorang yang ingin maju dalam perdagangan harus mengorbankan iklan-iklan, mengorbankan promo-promo. Bakar duit misalnya. Saya berani mengeluarkan biaya besar. Ya. Tapi untuk menuju hasil yang gemilang. Misalnya seorang pengusaha tidak mau promo, tidak mau mengeluarkan begitu, ya akan terjadi landai aja, tidak meningkat, datar. Jadi sesuatu itu ada pengorbanan itu untuk kemajuan. Itu perlu. Harus berani berkorban. Itu maksudnya yang begitu, bukan berkorban untuk boros-boros, bukan. Untuk iklan, untuk ya kadang hal semacam itu memang tidak berani itu kadang atau kedua semuanya kadang memang agak sulit walaupun itu sebenarnya untuk kemajuan usaha kita, tapi kadang kita tidak berani. Mungkin ada pertimbangan lain, mungkin. Para hadirin wal hadirat, saya rasa ulasan ini sudah mencapai titik poin pemahaman. Semoga pemahaman kita menjadi manfaat. Pemahaman kita menjadi maslahat bagi umat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'ama wa fi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan muqabbala wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa sirana rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalal ikram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya, pemirsa, demikianlah ngaji podcast Aula Karakter pada episode kali ini. Silakan ikuti terus channel Peci Hitam Podcast ya. Silakan bisa di-subscribe, bisa kalau ada pertanyaan silakan bisa ditulis di kolom komentar. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.